kalau kita lihat Budi Ari Ketua Umum Projo sudah bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo. Jadi Projo sudah tidak relevan kalau masih tetap mendukung Jokowi, karena Pak Jokowi saat ini sudah purna tugas dari jabatan presiden. Nah, ketika ditanya soal wacana Projo menjadi partai politik, kayaknya sih mantan Presiden Joko Widodo ini sudah cuek ya, setidaknya ya terserah lah. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, ketika Presiden Joko Widodo mau purna tugas pada 20 Oktober 2024, itu terlihat jelas lah, yaitu Projo itu terlihat galau ketika Presiden Joko Widodo purna tugas dan akan pensiun dari dinamika perpolitikan. Bahkan komentar dari Projo pada saat lalu, wah Presiden Joko Widodo itu terlalu muda untuk pensiun, jangan pensiun dulu dan lain sebagainya lah. Dan pada waktu lalu juga ada wacana Projo akan dijadikan partai politik. Itu sudah beberapa bulan yang lalu ya, sebelum Presiden Joko Widodo purna tugas dari jabatan presiden. Nah, dari sini bahkan Pak Jokowi pun menjawab ketika ada wacana Projo dijadikan partai politik. Ya, terserah. Itu kayaknya sudah mulai meninggalkan Projo ya. Memang karena Presiden Joko Widodo saat ini sudah tidak menjabat sebagai presiden. Artinya Projo saat ini ya sudah bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Kalau kita lihat Budi Ari Ketua Umum Projo sudah bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo. Jadi Projo tidak relevan ya, sudah tidak relevan kalau masih tetap mendukung Jokowi, karena Pak Jokowi saat ini sudah purna tugas dari jabatan presiden. Nah, ketika ditanya soal wacana Projo menjadi partai politik, kayaknya sih Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo ini sudah cuek ya, setidaknya ya terserah lah. Ya kalau kita ketahui juga Pak Jokowi itu ya setidaknya sudah memiliki partai ya. Ya, walaupun tidak secara terang benderang mengatakan Pak Jokowi berada di Partai Golkar, tetapi kalau kita lihat dari sini sangat jelas sekali. Ketika Pak Prabowo Subianto bersalaman dengan para menteri-menterinya, kalau kita lihat Bahlil juga tidak tunduk dan mencium tangan. Tetapi ketika Gibran bersalaman dengan Bahlil, terlihatlah ini sangat nunduk dan hampir mencium tangan dari Gibran Rakabuming Raka. Ini juga menunjukkan apa? Wah, menunjukkan menurut saya juga masih super power ya, yaitu Presiden Joko Widodo. Bahkan juga Bahlil sudah menjadi Ketua Umum Golkar. Ya kalau kita lihat dari berita-berita pada waktu lalu, itu juga ada isu yang menyebut Jokowi akan merebut Partai Golkar dan sebagainya lah. Tiba-tiba yang cukup mengejutkan, setelah beberapa bulan berita ini diturunkan, Ketua Umum Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, dan tiba-tiba Bahlil yang mengisi kursi Ketua Umum. Padahal kalau kita ketahui Bahlil Lahadalia itu ya tangan kanan dari Presiden Joko Widodo lah pada saat lalu. Ya isu-isunya seperti itu sih, tapi kita tidak tahu lagi ya. Yang jelas kalau kita lihat Bahlil Lahadalia bahkan juga sampai menunduk dan bahkan hampir mencium tangan dari Gibran Rakabuming Raka. Bahkan juga dari suara.com, nunduk hingga nyaris cium tangan. Sikap salaman Bahlil ke Gibran tuai sindiran. Dia tahu bosnya itu. Cara bersalaman Menteri SDM Bahlil dengan Wakil Presiden Gibran belakangan menjadi sorotan publik. Pasalnya nyaris mencium tangan Gibran. Peristiwa itu ramai disorot netizen setelah videonya dibagikan ulang akun X pada 24 Oktober. Dalam cuplikan video berdurasi 22 detik itu, awalnya terlihat Presiden Prabowo yang menyalami para anggota Kabinet Merah Putih, kemudian disusul oleh Gibran yang turut menyalami para menteri. Yang cukup menggelitik ketika Gibran bersalaman dengan Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar itu pun tampak menundukkan kepala hingga nyaris mencium tangan Gibran, padahal Bahlil tampak biasa saja saat bersalaman dengan Pak Prabowo. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ya sangat mengejutkan sekali. Nah, kalau kita lihat berita pada saat lalu ya, pada 27 Oktober Partai Projo diketuai Jokowi bakal dibentuk, jadwal kongres sudah ditentukan. Wah, apakah demikian ya? Apakah Presiden Joko Widodo mau menjadi ketua
Partai Projo. Kabar terbaru Jokowi setelah pensiun sebagai Presiden RI, Jokowi dikabarkan akan kembali ke dunia politik setelah purna tugas. Relawan pro Jokowi atau Projo adalah salah satu pihak yang mendorong Jokowi untuk kembali tampil ke dunia politik. Wah, berarti kata-kata Presiden Joko Widodo pada saat lalu akan pensiun dari dunia politik setelah tidak menjadi presiden berarti hanya omon-omon ya. Karena dari berita ini Jokowi dikabarkan akan menjadi ketua umum Projo ya, dan akan dibentuk Partai Projo. Ini sungguh tidak mengejutkan sekali ya. Bahkan Jokowi diminta menjadi ketua umum partai. Lalu bagaimana tanggapan Jokowi soal rencana Projo menjadi partai politik? Ya terserah Projo, kata Jokowi dari saat ditemui di Soto Triwindu pada 27 Oktober. Dikutip dari Tribun Solo, kepada wartawan Jokowi mengaku tidak menyampaikan pesan apapun ke basis relawan terbesarnya tersebut. Enggak ada pesan terangnya. Ketua DPC Projo Surakarta, Tego Widarti berpendapat meski telah lengser, Jokowi masih dibutuhkan oleh negara. Sebagai orang yang berpengalaman memimpin Indonesia selama 10 tahun, pandangannya patut diperhitungkan di pemerintahan yang baru ya, seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini respon Jokowi usai nasib Projo ke depan usai purna tugas ya. Seperti itu, bahkan juga akan menjadi ketua umum. Tetapi tanggapan dari Presiden Joko Widodo terserah Projo saja. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari PMS. Manusia ini nampaknya belum selesai, belum kapok berkhianat dan merusak, kelihatan kelemeran, rapi, emak dan ragu. Dari Denny, biasa itu ide Jokowi tapi sok nggak tahu. Kalau sudah ketahuan belangnya baru simul sibuk klarifikasi. Padahal idenya beliau ya kali bawaan susun mulsi. Dari Atrifan, ormas mendukung bapak-bapak loh Projo, pasukan galak alap-alap. Ya seperti itulah, malu-malu kucing. Kocak. Ya terserah, kata Mulyono, padahal bisa jadi doi yang menginginkan dan merencanakan. Emang begitu, seperti tampak nggak ada ambisi. Billy kalau jawabnya gini sih nggak jadi. Kalau jawabnya enggak, baru jadi itu parpol. Jadi sebenarnya presidennya yang mana nih? Masih eksis dan ngebet banget. Mulyono tampil mulu. Wujudkan targetnya 3% aja di atas PSI. Itu sudah hebat. Ya sangat mengejutkan sekali. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, biasanya pensiun itu sudah santai-santai ya, menikmati hari-hari dengan anak cucu. Tetapi Presiden Joko Widodo kayaknya enggak ya. Bahkan kalau kita lihat pada Sabtu kemarin, ketika malam minggu, Presiden Joko Widodo nampak seperti presiden, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan bahkan juga mengenakan celana panjang, dan bahkan menyapa warga di Gatsu Solo. Itu pun juga ya seperti presiden ya, seperti presiden pada umumnya. Dan bahkan dari postingan di Instagram, walaupun sudah pensiun dan purna tugas, juga tetap menerima aspirasi dari masyarakat, menerima keluhan masyarakat. Ini juga sangat lucu. Menurut saya Presiden Joko Widodo belum move on ya setelah purna tugas dan tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat, karena Presiden Joko Widodo itu kayaknya memang sangat suka sekali belusukan, sangat suka sekali menyapa masyarakat. Dan kemungkinan juga pada saat lalu ketika ada wacana 3 periode dan Ibu Megawati misalkan tidak menolak, pasti juga masyarakat banyak yang memilih Presiden Joko Widodo menjadi presiden, walaupun itu melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Ya, tapi memang itulah keadaannya. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Dan saya terus mengingatkan ya, pilihlah pemimpin itu dilihat dari program-programnya, bisa menyelesaikan permasalahan warga di daerah tersebut. Dan lebih penting lagi, pilihlah pemimpin yang dekat dengan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakannya bisa pro dengan masyarakat.